Halo semuanya, kembali lagi bersama Danis di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke, jadi di sebelah gua nih, kiri kanan gua ada dua helm yang mungkin kalian udah tahu juga helm apa ini. Cuman mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih perbedaannya. Nah, kebetulan juga di Instagram gua pernah posting helm gua. Jadi ini helm gua pernah pakai dan ada yang komen nih, request minta dikomparasi, minta apa bedanya gitu. Terus gue kepikiran unik juga nih buat dibikin komparasinya. Karena kebetulan gue pernah pakai dua helm ini. Mungkin nanti editor nanti gue kasih deh fotonya, foto gue pakai NX Race sama helm ini, gitu. Nah, jadi gue akan mencoba mengkomparasi sebisa mungkin, sepengalaman gue apa sih perbedaan dari dua helm ini. Jadi yang di bagian sini di kiri gue ini. Kiri gue ya, ini kiri gue nih. Mungkin kalau di kalian itu di kanan kalian kali ya. Di kiri gue ini ada KYT NX Race. Ini yang massal. Jadi yang versi massalnya, bukan yang race-nya. Lalu di sini sebelah kanan gue ada KYT NZ Race. Jadi emang dua helm ini tuh sekilas emang mirip banget. Cuman sebenarnya emang ada perbedaan yang lumayan membuat gue sampai pengen punya NZ Race. Oke, yang pertama gue bahas mungkin dari shell-nya, dari bentuknya ya. Oh ya, sama gue ngasih tau lagi nih sekali lagi, kebetulan ini adalah bukan helm baru ya. Jadi ini helm gue, punya gue sendiri. Yang ini adalah helm temen gue, namanya Valen. Thank you Len, udah minjemin Len. Jadi langsung mulai aja dari segi fisik. Ini coba gue deketin kali ya. Begini, oke nggak? Oke ya. Nah, oke, dari segi fisik. Dari dua helm ini sebenarnya mirip banget fisiknya. Tapi yang paling terlihat berbeda itu adalah bagian spoilernya. Nih, kalian bisa lihat sendiri untuk helm ini. Untuk helm ini nih, ini panjang banget spoilernya itu lebih panjang bentuknya dibanding dengan yang NX Race. Nih, kalian bisa lihat bentuknya, dia lebih pendek. NX Race itu sih yang paling kelihatan sih dari fisiknya ya. Tapi kalau dari segi yang lain, kalau menurut gue pribadi, ini kalian bisa lihat dari segi ventilasi nih. Dari segi ventilasi ini dia sistemnya sama, naik turun. Ini juga sama tuh ventilasinya. Lalu juga di ventilasi di dahi nih, kalian bisa lihat sistemnya sama, naik turun. Ini juga tuh. Lalu juga untuk ventilasi yang di bagian atas ini nih, kalian bisa lihat sistemnya tuh sama, buka tutupnya. Dah, lalu sih kalau untuk di bagian belakangnya ini sih lebih terlihat ya untuk bagian udara keluarnya di bagian sini, bagian udaranya. Kalau untuk NZ Race itu dia lebih sedikit tertutup nih, lebih sedikit tertutup dia karena spoiler emang lebih panjang bagian spoilernya gitu. Oke sih, kalau dari fisik menurut gue itu dari segi fisik, dari segi airflow itu emang lumayan mirip banget, tapi emang hanya membedakan di spoilernya. Nah, dan juga ini visornya itu dia sama ya, visor NZ Race sama NX Race. Jadi emang ya satu DNA gitu. Nah, dan juga ini visornya dia sama, jadi kalian bisa tukar-tukar juga sih visor NX Race. Kalian mau pasang di NZ Race itu juga sama visornya gitu. Nanti kalian bisa lihat nih untuk busa KYT NX Race, dia di bagian sininya tuh ada kayak kulitnya sedikit di bagian sini, lalu udah langsung bahannya begini bagiannya, dan dia juga glasses fit nih, ada lambang glasses fitnya. Jadi ini buat kalian yang menggunakan kacamata, NX Race emang oke banget, karena emang gue juga mau pakai helm ini sih nggak ada gangguan apa-apa ya buat pakai kacamata.
Nah, sedangkan kalau busa KYT NZ Race, dia tuh gak ada kulitnya, dia langsung bahannya aja nih. Kalau dilihat dari segi ininya, bahannya tuh sama yang dipakai NX Race, cuman dia bagian sininya beda nih. Bagian sini tuh lebih lembut bagian sininya. Nih kalau kelihatan ke zoom sih dia kayak ada kotak-kotak begitu. Nih bentuk busanya nih, kainnya, bentuk bahannya. Dan ini emang lembut banget ini. Menurut gue ini sih ya di kepala sih nyaman banget karena gue langsung jatuh cinta, langsung nyaman sama nih helm, fittingnya empuk banget gitu. Nah lalu juga untuk di bagian bawahnya nih, busa bagian bawahnya nih kalian bisa lihat ini lebih kayak bolong-bolong sih untuk KYT NX Race-nya. Bagian sini juga nih kalian bisa lihat. Dia juga pengikatnya sudah double D-ring. Ini juga ada emergency quick release-nya nih. Kalian tinggal tarik. Ini untuk NX Race. Kita langsung ke NZ Race. Nih kalian lihat kalau ini dia lebih kayak material karbon gitu ya. Nih bentuk ininya. Lalu juga sama, pengikatnya double D-ring juga. Dan dia ada emergency quick release-nya juga. Jadi emang sebenarnya mirip banget dua helm ini, cuman emang lebih ke bahannya sih. Bahan helm ini itu busanya beda, bahan ininya gitu. Oh iya, sama dua helm ini, NX Race dan NZ Race itu sama-sama udah support intercom ya. Jadi kalian buat kalau pasang intercom dijamin nggak akan ganggu, karena tempatnya dia cukup besar dan juga dalam. Jadi kuping kalian tuh nggak akan nempel gitu sama speakernya. Gitu sih. Jangan pada fokus ya, jangan pada salah fokus ya ke mic-nya. Gue nggak punya mic full face, jadi gue pakai mic half face-nya. Kalau ini mic-nya bener nih, pakai mic full face nih. Gitu. Oh iya, sama ini kebetulan gue lupa ingat untuk bahan yang NZ Race ini chin curtain-nya gimana, karena ini kan kepasang nih di NX Race kepasang. Nah kalau gue nggak suka pakai chin curtain karena kalau buat di Jakarta lumayan panas sih pakai harian. Cuman ini bukan yang nggak dapet ya, dapet, cuman gue nggak suka pakainya. Gitu. Selanjutnya yang akan gue bahas itu adalah di bagian berat helm ini, karena pasti banyak kalian yang mau tahu berat helm itu berapa. Nah tapi sebelum gue timbang, gue mau ngasih tahu dulu bahwa dua helm ini itu sudah terpasang intercom. Jadi ini yang pasti beratnya itu sedikit nambah 150 sampai 200 gram kalau kalian sudah pasang intercom gitu. Langsung gue timbang nih, gue nyalain timbangannya nih, kalian bisa lihat ini dari mati ya. Nih gue onin 0 ya. Ini sengaja taruh donatnya pas mau dinyalain, jadi biar dia ngitung beratnya dari yang udah ada donatnya. Kalau nggak ada donat minus beratnya tuh, jadi ini sengaja ditaruhin donat pasti beratnya 0. Nah ini langsung gue timbang dulu. Ini yang gue timbang pertama adalah KYT NX Race ya, langsung gue timbang. Nah di sini tuh beratnya 1410 gram, itu sudah terpasang intercom ya, 1411 ya, kurang lebih segitu beratnya. Jadi emang helm ini sih hitungannya ringan ya untuk harian, makanya gue pakai helm ini berasa enteng banget. Oke, kita lanjut ke KYT selanjutnya, NZ Race. Ini juga udah dipasang intercom. Nah, di sini kita bisa lihat beratnya dia lebih berat ya dibanding NX Race, 1486. Jadi sekitar beda 76 gram, tapi ini sama-sama pakai intercom, tapi beda nih mereknya nih. Oh ya, sama gue lupa satu lagi, helm ini dua-duanya sama-sama size M. Jadi emang dari segi shell-nya, besarnya ini sama gitu. Jadi emang gue sempat baca sih di forum, emang NZ Race itu lebih berat sedikit beratnya. Emang mereka bilang kok lebih berat sedikit NZ Race dibanding NX Race gitu. Oke, selanjutnya yang akan gue bahas itu adalah kelengkapan apa aja sih yang kalian dapat kalau beli helm ini. Nah, kita mulai dari KYT NX Race dulu ya. Jadi kalau dari helm ini, kalian tuh pasti akan dapat helm, sarung, dus, manual book, stiker KYT, biasanya ada yang kecil sama yang gede, sama chin curtain-nya. Karena chin curtain-nya tuh kepisah. Udah sih, cuma dapat itu aja kalau untuk NX Race. Sedangkan kalau KYT NZ Race yang versi ini kan yang limited nih, Lorenzo Dalla Porta motifnya. Nah itu dapatnya sih lumayan banyak sih. Dia tuh dapatnya ada helm, sarung, dus, manual book, stiker KYT juga kecil sama gede, chin curtain. Nah sampai situ sama tuh ya. Yang bedanya apa? Bedanya tuh kalau yang NZ Race itu dapat plakat limited edition ya.
Lalu kalian juga dapat visor darknya. Jadi emang dark visor ini itu emang udah sepaket untuk helm NZ Race ini. Nah, buat harganya helm ini untuk KYT NX Race ini, dia yang polos itu di harganya di 2 jutaan. Untuk yang polos ini. Sedangkan kalau yang motif itu di 3 jutaan. Dan yang karbon itu di 4 jutaan yang karbon. Sedangkan kalau yang NZ Race, kebetulan NZ Race itu hanya masuk ke Indonesia itu yang motif doang. Jadi emang dia nggak ngejual yang polos NZ Race ini. Untuk NZ Race ini harga barunya itu di 4 jutaan. 4 jutaan ya NZ Race. Jadi emang harga untuk yang NX Race sama NZ Race itu bedanya lumayan bedanya. Tapi emang kelengkapan yang didapat juga NZ Race itu lebih banyak dan dia juga lebih limited edition gitu. Oke, yang terakhir gue mungkin mau membahas kesan-kesan gue menggunakan dua helm ini ya. Jadi emang NX Race gue pernah pakai itu sekitar 1-2 bulanan. Karena gue emang kebetulan tipe-tipe yang seneng nyoba-nyobain helm. Waktu itu gue beli iseng doang sih, nyobain. NX Race itu yang pertama, first impression gue nyobain helm ini adalah ringan. Ringan banget helm ini, enteng, buat dipakai harian enak. Terus juga airflow-nya tuh lumayan berasa. Dari segi ventilasi dua ini sih, terutama nih, atas ini tuh berasa airflow-nya. Cuman mungkin keluhan gue itu adalah di NX Race itu agak sedikit berisik helm ini. Mungkin kalian ada pengalaman menggunakan NX Race, kalian bisa komen gimana rasanya memakai NX Race. Cuman emang overall helm ini tuh dengan harga yang polos 2 jutaan ya dan motif 3 jutaan ya oke banget. Karena dari segi bahannya juga udah tri-composite fiber gitu. Jadi emang material udah oke, terus juga udah intercom ready, slot intercom ready, lalu juga glasses fit buat pengguna kacamata kayak gue ini enak banget gitu. Dan juga spare partnya lumayan murah sih, visornya. Dia nggak terlalu mahal visornya. Gitu sih kalau untuk NX Race. Sedangkan kalau untuk NZ Race, ini gue baru pakai ini 2 minggu. Mau 2 minggu helm ini saat video ini dibuat ya. Dan kenapa gue sampai rela ngejual helm gue satu lagi? Jadi gue sebelumnya gue sebelum pakai ini gue ada helm satu buat harian, gue pakai HJC. Nah gue jual HJC, gue sampai rela mau nyobain helm ini karena gue waktu awal gue nyobain, ini helm enak banget fittingnya. Dari busanya tadi yang gue bahas tuh kainnya itu tuh enak banget, beneran enak banget, gue nggak bohong busanya. Lalu kalau dari segi airflow itu sama NX Race 11-12 itu sama, bagian sini sama ini emang yang berasa, mulut sih sedikit berasa agak masuk, cuman ya nggak yang kayak Arai sih. Kalau Arai kan emang nembak banget anginnya. Nah ini dia lebih kayak semeriwing masuk, cuman berasa juga gitu. Lalu juga untuk masalah intercom, gue pas dari HJC pindah ke NZ Race, emang untuk pemasangan peletakan ini emang enak banget. Cuman karena mungkin slotnya agak dalam ya, slot intercom agak dalam, jadi suara yang dikeluarin dari intercomnya itu jadi agak lebih kecil. Itu perasaan gue doang atau emang gimana? Mungkin kalian ada yang rasain juga pakai helm, misalnya kalian punya 2 helm, terus kalian setiap pakai helm KYT ini jadi lebih kecil suaranya. Kalau gue ngerasanya begitu. Jadi biasa gue volumenya berapa, pas pakai helm ini gue lebih gede, karena kalau nggak terlalu kedengeran. Gitu sih. Ya tapi emang menurut gue 2 helm ini adalah helm yang worth it untuk kalian punya, untuk kalian beli, untuk kalian coba. Karena emang ya helm ini enak, jujur. Enak banget helmnya. Gitu sih. Oke, sekian komparasi helm KYT NX Race dan NZ Race. Mungkin kalau ada info-info yang kurang, mohon maaf. Karena kebetulan gue lumayan excited. Gue ini pertama kali bikin komparasi helm 2 helm ini. Gue nggak pernah bikin komparasi. Jadi gue masih mencoba juga mengkomparasi 2 helm yang kebetulan pernah gue pakai. Gitu sih. Oke, gue Danis undur diri dulu dari kalian. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye.